Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum penyampaian orasi ilmiah, berikut akan dibacakan riwayat hidup orator untuk sesi pertama pada hari ini, yaitu Bapak Insinyur Bambang Sunaryo M. Engineering SC, dengan judul orasi Efektivitas Pelaksanaan Benchmarking, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di BPSDM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada Bapak Bambang Sunaryo, dipersilakan maju ke podium. Insinyur Bambang Sunaryo M. Engineering SC, lahir di Malang pada tanggal 12 April 1957. Saat ini menjabat sebagai Widya Iswara Ahli Utama pada BPS DMD Provinsi Sulawesi Tengah. Pendidikan S1 jurusan Teknik Sipilnya ditempuh di Universitas Brawijaya dan pendidikan S2-nya ditempuh di University of New South Wales, Australia, jurusan Geotechnical Engineering. Adapun diklat teknis maupun struktural yang pernah diikutinya antara lain Manajemen 4, SPAMA, dan diklat tim tingkat 2. Sebelum menjabat sebagai Widya Iswara Ahli Utama pada tahun 2017, Bapak Bambang Sunaryo pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas PU Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tengah, dan Kepala Dinas ISDM Sulawesi Tengah. Spesialisasi kompetensi beliau antara lain agenda pengendalian pekerjaan atau PKP, serta agenda manajemen kinerja atau PKA. Demikian riwayat hidup singkat orator. Selanjutnya kami persilahkan Ketua Majelis Orasi untuk memandu jalannya sesi orasi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Aswad MSI dipersilahkan. Ya, makasih MC. Baik, sebelum saya mempersilahkan kepada Bapak Insinyur Bambang Sunaryo M. Engineering Science, saya ingin bertanya Bapak, apakah hari ini Bapak sehat? Sehat ya Pak? Nanti ya. Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Ya, karena kalau saya melihat foto yang ditampilkan dengan apa yang tampil sekarang sepertinya agak berbeda. Yang di atas agak tua sedikit, yang tampil lebih muda lagi sedikit. Ya? Alhamdulillah Pak. Ya. Baik, waktunya hanya 15 menit Bapak. Dan kalau sudah lewat dari 15 menit, izinkan kami untuk menghentikan proses paparan ini. Ya, kami persilakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Aswad selaku Ketua Majelis Orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Orasi Ilmiah, yang saya hormati sahabat-sahabat para orator, yang saya hormati Bapak Ibu yang pada saat ini mengikuti acara ini secara daring, dan saya mohon izin perkenannya untuk menyapa istri, anak, dan cucu-cucu saya. Mudah-mudahan kakeknya kelihatan gagah hari ini. Insya Allah. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini di tengah pandemi yang demikian tidak pasti, kita masih dapat dipertemukan bersama-sama pada acara yang baik, sangat baik ini. Dan izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah di hadapan majelis yang terhormat ini dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Benchmarking pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Ibu yang saya muliakan, latar belakang dari karya tulis ilmiah ini adalah bahwa salah satu agenda yang terdapat di dalam program Kediklatan Kepemimpinan tingkat 3 dan 4 adalah agenda inovasi, di mana salah satu materi di dalam agenda tersebut adalah benchmarking ke best practice, yang menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 19 dan 20 tahun 2015 diberikan agar peserta mampu mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki best practice dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi dalam bentuk listen learn, yang pada akhirnya diperlukan sebagai bahan masukan untuk menyusun proyek perubahan melalui perencanaan inovasi dan manajemen perubahan.
Namun pada kenyataannya, selama ini pengukuran keberhasilan yang dilakukan terhadap kegiatan tersebut lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan semata. Untuk itulah penulis melakukan penelitian ini dengan mengambil satu sudut pandang pengukuran dan dari sisi pelaksanaannya, atau dengan kata lain melalui efektivitas pelaksanaannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terdapat dua penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dari karya tulis ini, meskipun tidak terlalu sama dengan penelitian ini, namun setidaknya dapat dijadikan pedoman dalam penelitian ini, yakni pertama, benchmarking as a tool of TQM in delivery of quality service products (UGD) oleh Emmanuel Armstrong dan Rita Odiba pada tahun 2014, yang dipublikasikan dalam SCSR, Journal of Business and Entrepreneurship, dengan salah satu kesimpulannya yang menyatakan bahwa kegagalan manajemen untuk berkomitmen dan mendukung proses membandingkan perusahaan mereka dengan pesaing maupun organisasi terbaik secara terus-menerus telah menyebabkan pemborosan sumber daya dan hasil yang buruk di organisasi perusahaan Nigeria. Dan yang kedua adalah analisa pengaruh penggunaan benchmarking terhadap keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan oleh Michael Paulus dan Davy pada tahun 2013 yang dipublikasikan melalui jurnal Business Accounting Review, yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara benchmarking terhadap kinerja organisasi. Maka perusahaan yang menerapkan benchmarking akan meningkatkan kinerja organisasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun hasil temuan yang bernilai kebaruan di sini adalah yang selama ini keluaran dari kegiatan benchmarking seperti yang telah saya sebutkan tadi, seolah-olah tanda kutip hanya berkait erat dengan administrasi keuangan semata. Maka dengan penelitian ini telah dilakukan pengukuran efektivitasnya. Hasil temuan dari penelitian ini dengan menggunakan rujukan kriteria efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dan kawan-kawan pada tahun 2012. Dalam buku Organization Behavior Structure Process, antara lain, yang pertama, tujuan dari kegiatan benchmarking yang dilaksanakan oleh penyelenggara memiliki kejelasan. Hal ini karena pelaksanaan kegiatan benchmarking dimaksudkan supaya peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pembuatan proyek perubahan mencapai sasaran yang terarah dan tujuan dalam pembuatan proyek perubahan dapat tercapai dengan baik. Melalui pelaksanaan benchmarking, para peserta pendidikan dan pelatihan maksud saya, yang dalam ini adalah reformer biasa kita sebut, mampu menggali ide-ide dan masukan bagi penulisan proyek perubahan mereka. Yang kedua, berdasarkan kejelasan strategi penelitian pencapaian tujuan, para reformer memiliki strategi dengan cara dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan berkaitan dengan proyek perubahannya. Sebagaimana hasil penelitian ini, para reformer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan ketika mengikuti benchmarking. Yang ketiga, dari segi proses, analisis, dan perumusan kebijakan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, penyelenggara memiliki sejumlah kebijakan yang mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional benchmarking. Para reformer diberikan informasi dan penjelasan mengenai lokus yang akan dituju. Namun, masih ada reformer yang memberikan masukan supaya pemilihan lokus yang dituju lebih terarah sehingga mereka lebih mampu menggali ide-ide masukan berkaitan dengan inovasi. Keempat, kematangan perencanaan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perencanaan yang matang berkaitan dengan kegiatan benchmarking yang dilaksanakan. Pada hakikatnya, para reformer mampu memutuskan hal yang dikerjakan setelah
pelaksanaan kegiatan benchmarking berkaitan dengan proyek perubahannya. Yang kelima, dari segi penyusunan program yang tepat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah mampu menyusun program kegiatan benchmarking dengan tepat dan optimal. Hal ini karena suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak, para reformer akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja selama kegiatan benchmarking berlangsung. Keenam, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah mampu melakukan kegiatan benchmarking dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana lokus yang akan dituju. Salah satu indikator efektivitas pelaksanaan satu kegiatan adalah kemampuan operasional yang berjalan secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh lokus kegiatan. Para reformer mampu menggali ide-ide dan masukan demi kelancaran penulisan proyek perubahannya. Yang ketujuh, pada akhirnya, pada awal dan setelah kegiatan benchmarking berlangsung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah harus menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat sifat reformer yang tidak sempurna, maka efektivitas pelaksanaan kegiatan benchmarking menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, manfaat dari hasil temuan ini diharapkan dari penelitian ini, selain menjawab permasalahan yang telah saya sampaikan di atas, adalah juga merupakan satu usulan kebaruan untuk melakukan pengukuran terhadap efektivitas benchmarking agar peserta diklat mampu mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki best practice dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi dalam bentuk lesson learned, yang pada akhirnya diperlukan sebagai bahan masukan untuk menyusun proyek perubahan melalui perencanaan inovasi dan manajemen perubahan. Bapak Ibu yang saya hormati, jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah peserta atau reformer pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 3 dan tingkat 4 Provinsi Sulawesi Tengah dari kegiatan pelatihan itu sendiri. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah di Palu, Sulawesi Tengah. Dan yang juga perlu disampaikan di sini bahwa peneliti merupakan widaiswara yang bertindak sebagai coach saat mendampingi peserta diklat kepemimpinan dalam kegiatan benchmarking. Waktu yang digunakan peneliti untuk penyelesaian pelaksanaan kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019, yaitu terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penulisan artikel. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk kesimpulan bahwa benchmarking pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan tujuan ukuran yang disampaikan pada Gibson dan kawan-kawan tahun 2012. Meskipun ada masukan dari sebagian informan pada proses analisis dan perumusan kebijakan bahwa di dalam pemilihan lokus yang dituju lebih terarah, sehingga mereka mampu menggali ide-ide atau masukan yang berkaitan dengan inovasi yang akan dibahas dalam proyek perubahan. Saran. Yang pertama, untuk lembaga administrasi negara, ke depan agar dalam pelaksanaan benchmarking diberikan standar pengukuran keberhasilannya. Yang kedua, disarankan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selaku penyelenggara, benar-benar mempertimbangkan lokus yang akan dituju secara lebih terarah, sehingga para reformer benar-benar merasakan dengan baik ketika mencari dan mengungkap ide-ide dan masukan demi kelancaran pembuatan proyek perubahannya. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara mixed method atau sequential atau konkuren, sehingga gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan kegiatan benchmarking dapat diperoleh secara lebih menyeluruh. Sebagai contoh, faktor-faktor penentu niat
atau motivasi reformer dalam mengikuti benchmarking atau menyelesaikan proyek perubahan. Demikian orasi ilmiah ini disampaikan. Namun sebelum saya mengakhiri, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada dua reviewer hebat saya, Bapak Dr. Baseng, Master Education, dan Ibu cantik saya yang mudah-mudahan sekarang sedang menonton, Ibu Dr. Aspina, Master Pendidikan. Terima kasih. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bambang Sunario. Saya kira kita berikan dulu aplaus supaya agak meriah.